Abdillah, tim Partai Anggota PDI Perjuangan. Saya izin bertanya Pak, kemarin hasil Anies Baswedan itu kenapa tolak IKN? Karena rakyat tuh memang ingin setuju mau pindah IKN, karena dilihat kondisi di laut utara sama selatan itu karena sudah dalam. Apa yang terjadi Pak? Nanti kalau Bapak kalau nggak percaya nanti tak ajak ke Kebumen, nanti kita diskusi di sana sambil hati rakyat tuh bagaimana biar Caimin biar jadi wakil presiden. Kalau Caimin sudah berhasil, alhamdulillah kita mendukung 100% untuk mendukung Amin. Terima kasih. Oke, silakan dijawab Caimin. Ya, soal IKN ya. Tadi sudah kita bahas sebetulnya IKN. Jadi IKN ini kan bukan hari ini. Hari ini sudah ada undang-undangnya. Hari ini harus dilaksanakan. Tetapi boleh dong 2024 kita lakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Perubahan itu salah satunya adalah kemampuan kita mengambil skala prioritas. Evaluasinya apa? Boleh dong kita lihat bahwa IKN ini kalau menurut penjelasannya Pak Gibran di debat kemarin simbol pemerataan. Padahal rakyat tidak butuh simbol pemerataan, rakyat butuh pemerataan langsung yang dirasakan. Contohnya 450 triliun untuk satu titik di tempat yang kosong. Kita tahu ada Balikpapan bisa dibagi, Pontianak, Samarinda, kemudian mana lagi Kalimantan Tengah dan beberapa kabupaten kota-kota yang besar yang masih membutuhkan perhatian. Karena itu sekali lagi karena kita punya satu tekad keadilan harus dijalankan, pemerataan harus dibuktikan, maka evaluasi itu sesuatu yang biasa. Sehingga ada yang bilang kenapa dulu Caimin dukung sekarang menolak, itu proses evaluasi biasa. Kalau IKN itu betul-betul bisa dijalankan tanpa membebani APBN sama sekali, ya bisa saja kita lanjutkan. Tapi kalau kemudian 450 hingga 500 triliun itu harus membebani APBN, kasihan dong kota-kota yang listriknya masih berat, air bersihnya susah, transportasi dan lembaga pendidikan, sarana pendidikannya. 3% dari 450 triliun itu cukup membenahi sekolah seluruh Kalimantan menjadi baik. Yang memprihatinkan itu sebetulnya. Terima kasih. Oke, ada tanggapan 1 menit, boleh silakan. Saya sedikit nambah ya Pak. Pak Caimin pernah rapat DPR yang tentang cuci mata uang 360 triliun. Apa yang terjadi Pak? Kalau rakyat sudah tidak mau ingin ekonomi kita tidak berjalan, apa yang terjadi? Mahasiswa juga nggak suka mau lihat kondisi saat ini. Karena lihat perpajakan naik, karena utang belum digaji, karena gara partai Pak Erlangga itu. Nah, alasannya Bapak kalau misal jadi pemimpin, mohon memperbaiki lagi evaluasi diskusi untuk Pak Anies. Kalau rakyat ingin mau maju kepada presiden, mohon kerjasamanya Pak, biar kita tidak mau akan menderita. Kalau Caimin merasa takut, saya ada Prof Mahfud, nah nanti bisa menyelesaikan itu. Nah, apakah berani Bapak? Saya setuju kalau ini. Maksudnya Pak Mahfud kita jadi Menteri Polhukam lagi gitu. Cocok. Jadi begini. Jadi termasuk PDI fanatik ini. Nah begini, memang Pak Mahfud juga menyadari banyak kasus-kasus yang mestinya bisa langsung ditangani, tapi tidak ditangani. Nah kami berdua bersepakat sama Mas Anies bahwa semua harus dituntaskan, nggak boleh ada yang ditunda-tunda. Apalagi menggantung masalah hukum orang itu nggak baik, karena Mas Anies juga pernah digantung juga. Jadi kita harus dituntaskan gitu. Tuntaskan yang salah dihukum, yang terlibat dikasih sanksi, uang dikembalikan, pemiskinan koruptor harus dijalankan. Itu kesepakatan saya sama Mas Anies.